Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di dalam Zoom untuk presentasi tugas saya ini. Perkenalkan, saya Hanifah Naziroh dari program studi S1 Statistika untuk memenuhi tugas psikologi mengenai praktikum presentasi. Baik, untuk materinya yaitu materi yang akan saya sampaikan yaitu terkait tentang manajemen waktu. Adapun tujuan dari kita belajar manajemen waktu yaitu untuk memahami konsep dan pentingnya menghargai waktu, kemudian untuk memahami cara menentukan prioritas dan mampu melakukan penjadwalan aktivitas yang efektif. Manajemen waktu adalah sebuah aktivitas atau proses perencanaan dan kontrol terhadap sejumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ciri-ciri dari time management yang tidak baik yaitu tenggat waktu sering terlewatkan, kemudian bekerja lembur terus-menerus. Yang ketiga, merasa stres karena kurangnya waktu atau terlalu banyak hal yang dikerjakan. Yang keempat, melompat dari hal satu ke yang lain. Yang kelima, kurangnya arah dan tujuan. Berikut ini ciri-ciri time management yang baik. Yang pertama, sesuai tenggat waktu dan meninjau kembali kualitas kerja. Yang kedua, stres rendah dan lebih dapat menguasai perasaan. Yang ketiga yaitu mengisi waktu yang berkualitas pada tugas penting. Yang keempat, mencapai keseimbangan kerja dan hidup. Yang kelima yaitu berjuang ke arah tujuan yang bermakna. Kemudian, setiap hari kita memiliki 86.400 detik yang waktu yang bisa kita gunakan. Kita tidak dapat menginvestasikan ataupun menyimpan waktu. Setiap hari kita diberi waktu yang sama, tanpa memandang siapa atau apa yang kita lakukan. Waktu terus berjalan 60 menit sejam dan 24 sehari. Hasil survei di Belgia pada tahun 2006 kepada masyarakat yang usianya lebih dari 60 tahun mengalami berbagai penyesalan. 72% mereka menyesal karena kurang bekerja keras sewaktu muda. 67% salah memilih profesi atau karir. 63% waktu mendidik anak mereka atau menggunakan pola didik yang salah. 58% yang kurang berolahraga dan menjaga kesehatan, dan 1% tidak memiliki cukup uang. Kemudian, waktu itu bisa membuat kita menyesal jika kita tidak dapat memanfaatkan dengan baik dan efisien. Penyesalan akan waktu tentunya berdampak kepada kualitas masa depan. Waktu menjadi berharga karena waktu tidak dapat dibeli. Karena menurut Brian Tracy, sumber daya terbaik Anda adalah waktu Anda. Waktu menjadi sumber daya yang sangat berharga, kita hanya menggunakannya dengan baik, agar waktu yang berharga tidak terbuang sia-sia. Yang kedua yaitu waktu tidak dapat disimpan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyimpan waktu. Waktu itu terbuka bagi semua orang, diberikan waktu yang sama dan terus-menerus habis. Kemudian waktu tidak bisa kita stop. Semua orang diberikan waktu yang sama, waktu yang terus berjalan, tidak ada yang bisa menghentikan. Perjalanan waktu menjadi hal yang sangat berharga. Kemudian menentukan prioritas. Prioritas merupakan
pemilihan sebuah atau sesuatu hal dengan mendahulukan satu hal dibandingkan yang lain. Kemudian, teknik dalam menentukan prioritas. Yang pertama yaitu spesifik atau tertentu. Yang kedua, measurable, yang merupakan terukur atau dapat kita ukur. Yang ketiga, achievable, dapat diraih atau dicapai. Kemudian realistic, masuk akal. Dan kelima, timely, jangka waktu. Teknik dalam menyusun waktu yaitu atau menentukan prioritas. Yang pertama, kategori yang pertama yaitu waktu yang penting dan mendesak, krisis dan harus dilakukan sekarang. Yang kemudian kondisi yang kedua, waktu yang penting, tugas yang penting tetapi dia tidak mendesak, rencanakan kapan yang bisa kita lakukan. Kondisi yang ketiga, di mana tugas ini tidak penting tetapi dia mendesak, berarti adanya gangguan. Kemudian dia tidak penting tetapi dia tidak mendesak, lakukan dengan nanti atau hentikan. Teknik dalam menentukan prioritas. Jika sesuatu berada pada prioritas tinggi, maka yang harus dilakukan adalah daftar semua tugas, urutkan tugas-tugas untuk efisiensi, kemudian lakukan negosiasi batas waktu. Mengatasi penundaan. Menunda sering diartikan sebagai mengulur-ulur waktu, seharusnya dilakukan sekarang, kemudian ditunda tanpa ada alasan argen kenapa ke waktu yang lain. Kemudian, penyebab kebiasaan menunda yaitu yang pertama kemalasan, yang kedua tidak berpengalaman dalam menangani suatu tugas, yang ketiga tugas yang tidak menyenangkan, yang keempat takut akan gagal, yang kelima menunggu lebih banyak informasi. Kemudian dampak dari kebiasaan menunda yaitu prokrastinasi adalah penundaan pekerjaan yang penting dengan pekerjaan yang tidak penting sehingga pekerjaan penting menjadi tertunda. Teknik mengatasi penundaan yaitu membuat jadwal kerja dan menentukan batas waktunya. Kemudian mengevaluasi pekerjaan kita sebelumnya. Manfaat dari mengatasi penundaan yaitu pekerjaan ini bisa selesai sesuai target yang ditentukan, yang kemudian memiliki cukup waktu untuk merevisi pekerjaan apabila pada pekerjaan yang kita buat terdapat kesalahan. Kemudian suasana hati lebih terjaga dengan baik karena dengan tugas yang telah selesai membuat kita tidak merasakan kecemasan. Kemudian tugas membuat jadwal. Mahasiswa menuliskan kegiatan atau tugas yang akan diselesaikan, kemudian rencanakan waktu pengerjaannya, kemudian menentukan pada waktu apa saja kita dapat bekerja secara optimal. Kemudian buat ranking pengerjaan tugas berdasarkan skala prioritas. Baik teman-teman semuanya, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.